kemudian dibatalkan secara sepihak, itu juga masuk ranah perbuatan melawan hukum. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa wah ini kan ada perjanjian dong, perjanjian itu berarti ya ini adalah uang prestasi. Tidak seperti itu. Bahwa kalau perbuatan melawan hukum itu bisa juga terjadi karena adanya kesepakatan. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena itu kan kalau perjanjian itu setelah disepakatin itu kan berlaku seperti undang-undang kan. Nah, kemudian kalau berlaku seperti undang-undang dibatalkan secara sepihak kan perbuatan melawan hukum namanya. Ya, kalau pertanyaannya lagi lebih dalam, itu ada nggak pasalnya? Ya, ada dong pasalnya 1338 yang berbunyi bahwa ketika perjanjian itu disepakatin oleh para pihak, maka perjanjian itu berlaku seperti undang-undang kan. Kemudian tiba-tiba dibatalkan, kan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau dari Reza Gladys sendiri nantinya akan kalah di sidang gugatan perdata ini, apa yang harus ditanggung oleh pihak Reza Gladys? Sudah jelas dalam gugatan kan? Sudah jelas dalam gugatan dia harus menyelesaikan itu kalau misalnya memang itu adalah dimenangkan, kalau itu pertanyaannya ya. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa nanti menang tidak ya. Ini kan kalian mengatakan kalau ini ada kata tapi nanti digoreng-goreng lagi jadi matang nanti. Terus gimana apa? Mungkin Bang isi gugatannya sendiri nantinya itu ada berapa sih Bang yang nantinya akan nilai total tuntutan? Iya. Iya. Nilai tuntutan itu ya. Iya, itu totalnya tuh 244 miliar. Iya. Jadi ada namanya kerugian material dan imaterial. Nah, kerugian imaterial itu 200 miliar. Ini kan nanti kami buktikan dan dalam hukum perdata itu ada namanya ajas octari incumbet pro patio. Jadi kalau siapa yang mendalilkan dia harus wajib membuktikan. Nah, kerugian-kerugian itu kami akan buktikan nanti dalam pokok perkara. Tapi kan hari ini kan kita nggak bicara pembuktian. Hari ini kita sidang perdana, yaitu pemeriksaan administrasi, legal standing, surat kuasa, kartu advokat, berita acara sumpah, dan informasi pelaksanaan mediasi selama 30 hari kerja sesuai dengan ketentuan Perma 1 2016 Junto Perma nomor 3 tahun 2022 tentang prosedur mediasi secara elektronik. Itu agenda hari ini. Mungkin setelah adanya agenda perdana untuk administrasi ini akan didatangkan juga untuk terkait Nikita Mirzaninya dan Reza Gladysnya sebagai tergugat. Akan dipertemukan nggak gitu Bang? Mediasi minggu depan gitu maksudnya. Iya, kan kita belum jawab hari ini ya. Tapi begini ya, kan kalau kita bicara proses mediasi kan kita nggak bicara pokok perkara. Dalam mediasi itu kita bicara namanya identifikasi masalah. Masalahnya apa sih? Nanti akan dipimpin oleh mediator. Ya. Terus kemudian ketika ditemukan masalahnya begini, baru dikasih solusi untuk mediator. Biasanya siapa yang terlebih dahulu mengajukan proposal perdamaian? Apakah penggugat atau tergugat? Nanti itu haknya mediator. Nanti pihak selanjutnya akan menjawab itu. Nah, kalau ada kesepakatan di situ, berarti kan ada perdamaian. Nah, kalau ada perdamaian, ya tentu kan yang mendatangkan berita perdamaian itu tentu prinsipal. Nah, tapi kalau gagal proses mediasi selama 30 hari kerja itu, maka dia akan masuk dalam pokok perkara. Nah, di situ bicara alat bukti di sana. Mulai dari tahapan 1, kalau gagal ya mediasi, ada namanya jawaban dan eksepsi dari penggugat. Kemudian yang kedua adalah namanya ada replik. Kemudian ada tahapan namanya duplik. Kemudian ada agenda pembuktian, baik pembuktian surat, saksi, dan keterangan ahli. Baru namanya bicara kesimpulan. Nah, habis kesimpulan baru namanya putusan. Nah, ini masih panjang sebenarnya ya tahapan-tahapan itu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pembuktian itu terlalu prematur saya kira ya. Nanti saja ada tahapan-tahapan yang mungkin nanti kita akan lalui bersama. Bang, tapi bukti yang kuat untuk yang melandasi untuk melaporkan gugatan perbuatan melawan hukum ini mungkin seperti apa, Bang? Nah, laporan dengan gugatan dua hal berbeda karena terminologinya beda. Laporan itu adalah biasanya laporan ke kepolisian, pidana. Nah, kalau ke perdata namanya gugatan. Ini harus dibedakan. Tadi kan sampai ke laporan, nggak ada laporan. Ini kita melakukan gugatan perdata, yaitu perbuatan melawan hukum atau on reh metidat bahasa ininya.
bahasa kerennya ya. Nah, terus kemudian awal mula perbuatan ini kan ada kesepakatan secara lisan dan elektronik, dan itu perjanjian, tapi tiba-tiba dibatalkan. Itu dia. Makanya kita mintakan di awal itu agar majelis hakim mensahkan bahwa kesepakatan secara lisan dan secara elektronik sah secara hukum. Itu dulu kita mintakan. Dan itu memang jurisprudensinya banyak. Bang, mungkin dari tuntutan 244 M itu 244 miliar. ya, ada dasarnya atau udah ada hitung-hitungannya atau Oh iya dong, kan saya bilang tadi ada aja situ Koptari Inkandit Propatio. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menggugat, wajib dia membuktikan. Dan itu udah kami siapkan sebelum kami mengajukan gugatan, mendaftarkannya sehingga terbit nomor perkara 1000 ini, garing PDTG 2025 ini, kami udah siapkan itu. Jadi bukan bukti itu baru belakangan hadir, nggak boleh itu. Berarti 244 M itu bukan asal sebut ya, Bang? Oh, Berdasarkan enggak. data atau gimana, Bang? Iya, berdasarkan data. Dokumen material. Itu dibuktikan, nggak boleh ngada-ngada. Kami ini membangun konstruksi hukum yang kami tuangkan dalam posita dan petitum itu nggak boleh ngaco gitu, ngasal-ngasal. Kami kan belajar hukum nih. Kita bicara namanya dogmatik hukum. Apa sih yang diuji? Asas dan norma. Bicara namanya teori hukum. Pendekatan yang tepat terhadap perkara ini. Ada bicara namanya filosofi. Jadi itu kami sudah matang benar. Kami susun gugatan ini sehingga saya kira apa yang kami tuangkan dalam gugatan kami akan buktikan senilai 244 miliar itu. Oke, Oke, jelas ya? Oke, Bang. makasih Bang. Bang, nomor sidang ini mungkin urutan sidangnya nomor berapa, Bang? Nomor 1000 ya, garing PDTG 2025. Nomor urut keberapa, Bang, untuk mulai sidangnya? Kenapa Tadi- belum sampai saat ini belum dipanggil? Tadi yang mendaftarkan itu rekan kami Dewi. Nanti ditanyakan ke Dewi. Ya. Tapi kami sudah absen ya. Terima kasih, Bang. Kita masih menunggu ya tergugat. Aman, Bos. Tergugatnya belum ya? Belum. Kan dibilang masih makan kayaknya di sebelah, Bos. Oh, iya.